Kita bakal langsung menuju ke game kita yang kedua. Ini dia Miramar yang pertama sepanjang PMGC East kali ini. Pesawat menerbang dengan potongan yang kayaknya cukup fair nih. Kayaknya cukup fair, sekilas yang gue lihat belum muncul di map juga. Tapi sebentar lagi kita bakal terjun dan bakal melihat perjuangan semua tim. Dan bener, baru lihat sekilas fair banget tengah-tengah potongannya. Setuju, dan ini benar fair banget pembagiannya. Ini 50-50 dan ini pasti akan memudahkan tim-tim untuk mereka bisa menuju ke arah bagian drop zone mereka di early gamenya. Dan terpantau belum ada tim yang akan turun langsung di arah bagian early drop, mengingat dari arah tim Dares juga mereka nggak turun di arah bagian lock Cobreria karena mereka tidak bermain untuk di game kita yang kedua kali ini. Ya, kita bakal lihat juga dari semua tim sudah mulai turun perlahan-lahan menuju ke kota masing-masing. La Cobreria kosong, Torre Ahumada kosong, Cruzelval kosong, Kampung Militer kosong, bagian utara total nggak ada yang isi kali ini. Ini bakal dievaluasi karena kalau segitu banyak kota, ini berapa kota nih berarti dari La Cobreria? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kota, 7 kota kosong. Wow, 7 kota di arah bagian utara itu berkosong banget dan tim-tim mungkin akan terjadi penumpukan di berbagai titik yang berbeda. Dan sudah terpantau nampaknya ada 2 tim yang akan sama-sama menuju ke arah bagian El Pozo nampaknya, Kak. Iya, tampaknya 2 tim yang bakal menuju ke area yang sama. Mereka sedang ada di atas power grid dan kita bakal lihat juga, oh enggak, bukan power grid, di bagian Cutterfield di power grid. 2 tim juga, ada DE dan juga STE yang bakal memperebutkan satu area yang sama, power grid yang ada dekat dengan area Pekado. Yes, betul, dan mereka juga sudah mulai membagi areanya masing-masing. Mereka juga berusaha untuk melakukan split, tapi split yang dilakukan oleh tim Dead Eyes itu jauh lebih menyebar dibandingkan daripada tim STE. Dan nampaknya dari arah seorang Handboy juga dari seorang Sunan masih berusaha untuk berjuang dengan minimnya weapon yang mereka punya, tapi nampaknya knockdown terlebih dahulu harus dirasakan oleh tim STE saat ini. Ya, kita bakal lihat juga dari tim DE bakal bertahan di bagian area-area mesin. Bakal menuju ke area gudang, tapi mereka juga punya satu player yang sedang melakukan posisi flank ke arah tim STE. Yu yang mulai maju ke depan juga bakal bertemu dengan 2 pemain dari tim DE. Fragboy bakal maju ke arah depan juga, tapi dihalangi oleh vision container kali ini. STE, seorang 3-3Z dalam posisi yang cukup low, belum mendapatkan healing juga. Dan dari seorang Turulaf bakal maju ke depan dengan sebuah Tom Gun dan juga kokalan granat menuju ke arah seorang Yu yang kali ini. Wow, dan ini udah bener matang banget, tapi nampaknya di cancel granat dari arah seorang Trullo ke arah bagian depan dan akan coba bergerak lagi berusaha untuk mencari letak dari player tim ST dan udah mulai semakin dekat dan posisinya sudah mulai terdeteksi juga dari arah tim ST, akan coba berpindah lagi, repositioning dilakukan juga dan nampaknya ada backup juga yang sudah mulai berdatangan juga dari arah tim Dead Eyes dan lampungan granatnya masih belum bisa menyentuh dan belum ternyata connect. Satu pertumbakan bahkan ready juga terjadi antara kedua tim saat ini. Yap, dari DE tampaknya masih punya keunggulan jumlah anggota kali ini 3 lawan 2, tapi lihat dari Taushe bakal maju ke depan juga, tapi ada on top yang melakukan flanking dari belakang dengan UMP kali 3-nya mendapatkan targetnya kali ini. Dan tampaknya dari tim DE meratakan STE di awal-awal permainan kali ini. Wow, 6-8 yang tadi di game yang pertama baru aja mendapatkan posisi dengan cukup baik masuk ke dalam posisi top 3, tapi kali ini harus langsung dipulangkan ke arah lobby di early game-nya, Kak Flo. Ini membuktikan region manapun tidak boleh dianggap sepele. Region manapun 2021 udah kuat semua untuk di PUBG Mobile. Yes, betul, dan apa kita akan kembali fokus di arah bagian El Pozo di mana juga terjadi penumpukan antara 2 tim yang berbeda, antara tim Nigma Galaxy dan juga tim Damwon. Dan kita bisa juga dari arah seorang Lord masih berusaha untuk mendeteksi posisi pasti dari arah tim Damwon. Yap, dari seorang Lord bakal langsung menuju ke bagian beberapa apartemen yang bisa menaikkan posisi dari elevationnya. Tapi di lain sisi dari Tanjabau, tim yang baru WWCD di game pertama mulai terpantau lagi sedang melakukan scrapping. TJB sendiri harusnya cukup aman ya, cukup nyaman juga di puncak dengan 23 poin yang mereka kantongi. Apalagi tim yang cukup berdekatan dengannya dari tim STE tadi 6-8 sudah dipulangkan ke arah lobby di awal-awal tanpa mendapatkan satupun poin. Yes, betul, berarti bisa bilang ini menjadi peluang tersendiri untuk tim Tongjiabao untuk mereka bisa memperjauh lagi gap poinnya dengan tim-tim lain. Dan nampaknya kita berkisar juga di arah bagian San Martin ditempati oleh tim Stalwart. Dan sejauh ini belum ada lagi tim yang akan coba untuk kontes ataupun void, walaupun sudah mulai terjadi penumpukan juga di berbagai titik yang berbeda di area bagian Miramar. Ya, tapi kita bakal lihat juga di area Miramar yang biasanya terkenal dengan pergerakan cukup pasif di awal-awal, langsung dimulai dengan fight yang begitu intens. Meskipun dari DE tidak kehilangan satupun member, ini menunjukkan bahwa tim-tim ini rela
untuk fight di awal-awal, rela untuk mengambil resiko demi mempertahankan drop mereka. Ya setuju banget, dan nampaknya dari arah seorang Popzi 007 juga sudah mulai menaiki satu buah vehicle-nya merupakan sebuah buggy. Masih berusaha untuk mendapatkan area looting yang tambahannya lagi untuk bisa memperkuat lagi nanti posisi mereka untuk bisa survive sampai dengan ke late game. Dan sejauh ini posisi dari setiap tim masih cukup aman, sama halnya dengan tim Reject. Mereka juga cukup split position dilakukan untuk mereka bisa memperoleh lagi area mereka dengan secara maksimal. Yap, tapi dari tim RC mulai terpantau juga sudah melakukan rotasi di mana mereka split dengan beberapa angle yang berbeda. RC sempat menyulitkan juga tim 628 di awal permainan Irangel tadi, tapi akhirnya gagal untuk menumbangkan mereka di awal permainan. Sedangkan kita bakal pindah kembali ke arah tim Nigma dan juga arah tim Damwon tadi yang sudah mulai terpantau. Kedua tim ini saling melihat, saling mencari info, tapi dari seorang Rauf kali ini bakal coba secure kendaraan yang ada tepat di depannya. Yes, betul. Dan kalau misalkan kita berkaca dari turnamen-turnamen sebelumnya, kalau misalkan kita bisa lihat di early-nya itu biasanya Nigma Galaxy lah yang akan fight ataupun kontes terlebih dahulu dengan tim Dead Eyes. Tapi kali ini Dead Eyes yang akan fight dengan tim 628. Dan kita kembali fokus lagi ke in-game di mana dari arah tim Nova juga mereka melakukan split yang terbilang cukup jauh. Dan kita bisa bilang sekali lagi dari game yang sebelumnya Nova rotasi mereka on point banget. Mereka mengandalkan bagian objective circle, mereka menuju ke arah bagian centernya, dan penumpukan juga nampaknya sudah mulai terjadi di berbagai angle yang berbeda. Apalagi Los Leones nampaknya sudah mulai dipadati oleh berbagai tim, Kavlo. Iya, tapi lihat dari area LL, ini kayak tim-tim ini udah mulai menunjukkan untuk di game-game awal ya paling enggak. Sudah mulai mengambil meta yang lebih center, ibaratnya pergi rotasi ke area yang benar-benar center banget, baru nanti ketika zona mental main dari posisi tersebut. Dan kita bakal ke ini juga dari tim-tim yang sedang bertanding, semuanya punya ide yang sama gitu. Rotasi, ambil compound ataupun ambil high ground yang center banget tanpa harus fight di awal-awal. Dan ketika zona mental barulah kita mulai merencanakan rotasi selanjutnya. Karena ini baru zona pertama. Zona yang biasanya untuk rotasi awal itu cukup aman. Dan sepanjang game kita jalan 6,5 menit ya. Baru satu fight yang terjadi. Dan baru satu tim dipulangkan karena lobby dari fight tersebut. Iya betul, dan seperti biasa dari arah Team 4 Rivals akan memainkan di arah bagian high ground. Mereka juga berusaha untuk membagi splitnya seperti biasa. Berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh lagi untuk mereka bisa dapatkan. Dan nampaknya dari arah seorang pemburu yang kalau misalkan kita bisa bilang di region Southeast Asia, ini merupakan top eliminator untuk Team 4 Rivals di region sayanya, Kavlo. Oke, ini pemain yang patut diwaspadai juga dan patut diperhatikan untuk teman-teman semua di rumah. Tapi dari tim BCS juga mulai terpantau kali ini sedang melakukan pertukaran penjagaan tempat ya. Dari Justice naik, dari satu member lain turun, dan kita bakal pindah ke arah tim 4 Rivals lagi yang bakal bertemu dengan tim pemenang WJD di game pertama kita. 4 Rivals versus Tanjabao, di mana dari TJB mulai terpantau meninggalkan area gudang. Apakah bakal diisi oleh 4 Rivals? Karena mereka sudah punya informasi bahwa yang tadi yang ngisi sudah cabut. Ya betul, dan nampaknya Apple masih berusaha untuk menjadi sebuah informan yang nantinya akan memberikan informasi tambahan lagi ke arah tim 4 Rivals. Tapi untuk saat ini dia hanya berusaha untuk mengamati pergerakan perlahan tapi pasti dari arah tim Tanjabao, dan nampaknya belum ada pergerakan lagi lebih lanjut. Dan dari arah perbukitan Los Leones akan coba diisi nampaknya oleh tim BCS saat ini, dan mereka juga masih cukup nyaman terpantau dari semua tim. Mungkin mereka sudah mulai belajar dari beberapa turnamen sebelumnya. Mereka udah mulai belajar cara rotasi, cara beradaptasi, dan akhirnya mereka terapkan untuk di gameplaynya di PMGC 2021. Iya, tapi lihat dari tim BCS, mereka langsung mengambil beberapa high ground, dan terlihat dari tim Damwon Gaming, mereka sedang melakukan rotasi di area Blue Zone. Memang zona pertama bukan zona yang begitu sakit dan sering dimanfaatkan oleh tim-tim untuk kembali switching circle, dalam arti kayak dari kiri pindah ke kanan muterin Blue Zone, ataupun hanya untuk mencari informasi terlebih dahulu, melihat bantingan circle kemana, dan mungkin dari bantingan yang mereka memprediksi pergerakan tim-tim lain. Yes. Sedangkan dari tim CS, tim yang cukup mengagetkan seorang junior juga di awal-awal karena performa mereka yang cukup stabil, kan kembali terpantau di game kita yang kedua. Yes betul, tapi kalau misalkan kita berbicara lagi tentang tim CS itu, kalau misalnya kita amati Kak, baik di Erangel maupun di Miramar itu mereka tim yang benar-benar late rotation banget. Mereka bergerak cukup lambat tapi mereka bisa survive sampai dengan ke late game, dan itu juga pasti dengan berbagai pertimbangan pastinya untuk tim Cryptix. Dan kita akan fokus di mana dari arah tim Rico yang sempat tadi 3 playernya di finish oleh Ryzen. Iya, tadi cukup banyak ya pemain yang ditumbangkan oleh seorang Ryzen ketika Ryzen tinggal seorang diri. Tapi tentu harapan kita semua dari tim BTR bisa menemukan performa terbaik mereka di game kita yang kedua. So rame-rame kita kali ini spam kembali hashtag IndoPride dalam bentuk dukungan kita terhadap perwakilan dari Indonesia yang kali ini sedang bertanding. Yes, betul banget, dan nampaknya dari Cryptix juga masih cukup aman terpantau dari arah bagian minimap. Nggak ada contender yang saat ini terdekat posisinya dengan tim Cryptix, sementara itu dari bagian selatan. Mereka berusaha untuk mengambil area bagian selatan, mengingat dari Cryptix juga turun di arah bagian Valle del Mar. Mereka juga nggak perlu jarak yang begitu jauh untuk mereka bisa touchdown, mengingat bagian selatan juga masih cukup kosong. Dan kita bergeser juga ke arah perbukitan lainnya juga mulai diisi oleh tim-tim lainnya.
Yap, tapi lihat circle dengan pindah ke bagian bawah. Tampaknya sudah ada beberapa tim yang bertemu juga dari BCS. Bakal perang di dalam area Shack, tapi knock trading mulai terjadi juga. Tapi lihat dari posisi seorang Paraboy terkunci di bagian area pohon. Gak punya ruang gerak yang terlalu enak. Dikunci oleh Zulsi dan Paraboy. Tertumbangkan kali ini membuat kondisinya kali ini 3 lawan 2. Pemain dari tim BCS juga belum bisa dipulangkan ke lobby. Paraboy juga dalam posisi knockout, tapi Jimmy juga bakal langsung di revive secepat-cepatnya. BCS perlu cari celah dalam pertahanan lawan karena mereka terlalu lama menahan di bagian high ground, malah ke knock out playernya kali ini. Tidak menggunakan timing untuk rush ke arah Shack-nya. Yes, betul. Dan nampaknya dari The Xavier akan join the fight di mana menjadi third party antara fight antara BCS melawan dengan Nova. Dan nampaknya Justice akan coba diberikan beberapa backup fire, tapi cukup low juga HP-nya, akan coba dibiarkan bleeding out. Nampaknya posisi dari arah seorang Justice mengingat dari arah The Xavier juga sudah mulai semakin dekat posisinya dengan tim Nova. Tapi lihat kita bakal perhatian serangan juga dari tim BCS, player mereka Zusi dalam posisi knockout, dan dekat dengan mereka juga ada tim DX dan juga ada Forivals yang mungkin bakal join the fight. Ini adalah arena tempur 4 tim sekaligus kalau mereka semua join the fight. Frankie mulai ngebuka vision juga ke bagian area Shack-nya, tapi Jimmy tertumbangkan kali ini membuat tim Nova kali ini semakin terjepit lagi. High ground ada 2 tim yang berbeda dan dua-duanya mengincar tim yang sama kali ini. Rabis menumbangkan Jimmy di pelanggan ke arah lobby, Justice pun di pelanggan ke arah lobby. Tampaknya DX yang mengambil keuntungan terbesar dari fight kali ini. Yes, betul. Dan nampaknya juga posisi dari seorang King cukup terjepit, apalagi dalam perang juga dari bagian high ground di mana dari seorang tidak berusaha untuk nge-clearin lagi daerah, tapi nampak Nova terkikis lagi player itu dari arah seorang Order, dan melihat seperti yang bersukses banget dari arah The Xavier, dan bahkan Nova harus puas di posisi yang ke-15. Dua tim yang tadi benar-benar jaya di game yang pertama harus dipulangkan oleh tim-tim lainnya, Kak Flo. Iya, ini benar-benar menjadi pukulan keras juga, apalagi di awal-awal 2 pemuncak klasmen langsung dipulangkan, dan ini membuka kesempatan bagi tim-tim lain untuk mengambil tahta puncak di klasmen sementara waktu ini. Forivals yang tadi sempat gue bilang punya chance untuk ikut join the fight, ternyata kalau kita mulai zoom ke arah mereka, agak jauh mereka di rumah dewa. Terjepit antara pegunungan juga membuat mereka pastinya lebih milih untuk bermain defensif, apalagi mereka masih cukup enak dalam area zone-nya. Ya betul, karena mereka punya area, mereka punya circle, dan akan coba mengamati saja pergerakan dari tim-tim yang tadi baru aja selesai fight-nya antara The Xavier dan juga dari Nova. Dan nampaknya dari arah pemburu berusaha untuk mengumpulkan informasi lagi terkait posisi pasti dari arah tim The Xavier, tapi nampaknya Infinity Nuzi harus terpick off juga posisinya dari arah tim Rico Infinity. Ya, dan kita bakal lihat juga dari tim-tim yang sedang mengisi area LL. Semua sudah mulai saling menyadari, semua punya informasi bahwa ada lawan di area-area tertentu, tapi belum worth it untuk di-push ataupun di-fight di awal permainan kali ini. Mayoritas tim masih dalam kondisi yang cukup sehat, apalagi kita baru mulai masuki menit ke-13, di mana sudah ada 2 tim dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Dan nampaknya Lezebo juga pernah tapi pasti berusaha untuk scouting terlebih dahulu sebelum nantinya akan mengisi area yang akan coba di-follow juga oleh rekan satu timnya. Tapi kita bergeser juga ke arah tim Damwon yang masih cukup nyaman juga, mereka masih komplit dengan 4 player mereka, dan circle-nya shifting mengarah ke bagian utara dan membuat tim-tim yang berada di bagian selatan cukup kesulitan, mengingat dari arah bagian utara berarti dari tim Dead Eyes cukup dipermudah jalannya untuk mereka bisa berotasi masuk ke dalam circle yang selanjutnya. Iya, tapi kalau kita penasaran juga dari antara beberapa tim yang sedang melakukan rotasi di bagian utara itu kosong banget. Labandita sekitarnya itu area yang totally kosong, bahkan perbukitannya pun juga kosong. Sekarang dari tim RC menyadari bahwa informasi zona sudah pop up, mereka pun sudah mengambil bagian high ground, dan so far belum terlihat tim-tim lain. Sedangkan RBT bakal saling melihat dengan tim DE, di mana mereka bahkan sudah membuka tembakan ke arah tim DE yang lagi terbukanya melakukan rotasi kali ini. Tapi sayangnya bagi mereka belum ada player yang knock out, tapi Frag Boy tidak bisa kemana-mana, kendaraan pun berasap dan terus diincar oleh tim RBT dan bahkan diperoleh knockout. Yes, betul. Nampaknya opening knock berhasil bisa didapatkan terlebih dahulu oleh tim Rico Infinity, dan akan coba dicari lagi poin confirm elimination dari arah tim yang tepat berada di depan mereka saat ini. Tapi nampaknya Anas berusaha untuk menjaga posisinya dengan kedatangan 2 player sekaligus dari arah tim Damwon, akan coba menahan stepnya agar nantinya tidak memberikan informasi tambahan lagi terhadap 2 player yang masih berusaha untuk mencari posisi pasti dari arah seorang Anas. Tapi sementara kita bakal kian juga dari tim DWG bakal bertemu dan terus mengunci dengan Anas, tapi Anas malah membuka dengan knock ke arah lawannya dari Skaton. Kayaknya bakal coba mencari kendaraan dari tim DWG, membuat mereka mulai pusing. Kalaupun menang, kendaraan mereka meledak, membuat mereka semakin sulit rotasi lagi. Anas yang tadi dikunci sekarang malah mulai mempersiapkan kuncian balik ke arah tim DWG. Yes, betul. Dan nampaknya Sung tadi juga sempat meng-cancel granat, coba dia lontarkan ke arah bagian atas, akan coba mengincar di arah bagian lantai 2, nampaknya ke arah seorang Anas yang saling bertukar granat satu sama lain. Tapi nampaknya Favian masih berusaha untuk di revive juga, masih dalam posisi knockout, tapi dari bagian luar dari arah tim Rico knockdown.
didapatkan oleh tim Damwon dan akan coba didapatkan lagi posisi yang lebih enak lagi untuk tim Damwon Gaming. Tapi dari Damwon Gaming kali bakal coba membuka vision mereka yang cukup sulit karena mereka di bagian lower ground. Zona pun sudah bergerak yang berarti kedua tim ini nggak punya waktu yang banyak untuk melakukan setup fight. DWG dengan 3 player mereka, Juni, Sung, dan juga Forest. Terus melempar utility dan berharapan ada yang connect tapi belum ada yang connect so far kali ini. Anas masih menahan juga bagian atas membuat tim DWG nggak bisa gerak dengan bebas. Sedangkan di belakang mereka sudah ada tim yang melewati mereka dan masuk ke arah zona. Fabian tertangkap oleh Sketon dan sekarang dari tim DWG benar-benar kesulitan untuk masuk ke arah zona ataupun bahkan coba fight dengan tim RBT. Ya betul, dan nampaknya lihat dari arah seorang Sung masih berusaha untuk mencari celah untuk bisa mendapatkan ataupun menumbangkan posisi dari seorang Anas yang benar-benar menyulitkan banget pergerakan dari arah tim Damwon Gaming. Dan di arah bagian belakang dari Forest dan juga Jun masih berusaha untuk mendapatkan picknya ke arah tim Rico. Dan lihat dari belakang, dari arah bagian belakang Sketon yang tadinya berusaha untuk melakukan opening pick terus-terusan ke arah tim Damwon Gaming, tapi Bigetron juga sedang fight tadi dengan tim The Xavier dan juga tim Reject. Yap, dua tim kan di fight dengan tim BTR. Tampaknya zona yang mental ke arah Labandita menyulitkan mayoritas tim. Lihat, tim yang sudah masuk ke zona itu baru 2 tim. 3 tim bahkan sekarang ya sudah masuk ke arah zona, tapi yang lainnya semua masih rotasi jarak jauh. Dari BTR dan posisi cukup sulit juga, mereka harus melakukan clearing ke arah DX dan juga RC kalau pengen mendapatkan posisi yang enak di dalam area zona. Yes betul, dan di arah bagian belakang nampaknya Infinity tidak mau ketinggalan fight-nya, akan coba mencari celah lagi untuk bisa mendapatkan keberuntungan nampaknya untuk tim Infinity setelah tadi digugurkan posisi dengan granat yang benar-benar connect banget. Dan kita kembali fokus lagi di mana Ryzen mendapatkan headshotnya ke arah tim Reject. Yes, men-secure poin kali ini untuk tim BTR, tapi lihat dari DX, enak banget posisi mereka. High ground high groundnya, atau bisa dibilang tempat tertinggi di area ini, dan mereka nggak ada saingan. Bahkan dari tim Fortival juga bakal join fight kali ini dengan melihat ada yang knock out dari tim DE. Tanjabao juga ada knock out dari Frankie yang kembali menunjukkan keahliannya untuk menumbangkan lawan. Yes, dan nampaknya lihat dari seorang Red masih berusaha untuk menyapu bersih semua lawan-lawan yang berada tepat di depan mata mereka. Dan nampaknya dari seorang Scry berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya kembali ke arah tim Dead Eyes yang benar-benar terhimpit banget angle-nya, Kavlo. Yap, dari Fortival bakal terus untuk meng-lock ke arah tim DE. Tapi tampaknya mereka mulai memindahkan kendaraan mereka. Di lain sisi dari Mela tertembak cukup low. Pops punya chance untuk 1v1 dan Mela belum masuk ke area rumah. Bahkan sudah knock out membuat Infinity hanya memisahkan Logan dan juga Gotuni. 2 game pertama kali ini belum menunjukkan hasil positif untuk tim Infinity. Bahkan sekarang masukin zona keempat. Mereka tinggal menyisakan 2 member mereka. What is happening dengan Infinity? Ya betul banget, dan juga nampaknya lihat dari arah tim MS Chonburi, PUBG 007 sudah berhasil bisa back off, udah mulai regroup juga dengan tim MS Chonburi. Sementara Infinity mereka harus bisa berjuang dan juga survive dengan 2 member terakhir mereka. Tapi Dead Eyes, player tertumbangkan masih bisa berhasil untuk bisa dilakukan revive. Dan kembali lagi tabrakan juga yang terjadi berada dari arah tim Rico yang ternyata knockdown. Didapatkan lebih dahulu, tapi nampaknya lihat dari For Rivals tidak mau ketinggalan temponya juga untuk bisa mendapatkan keberuntungan lebih nampaknya. Yap, dari Rit langsung mengambil keuntungan terbesar dengan langsung coba untuk menumbangkan lawan. Dan itu dia dari tim Rico Infinity Team langsung dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-14. 13 tim tersisa, 45 player masih live. Dan lihat sudah banyak fight yang mulai terbentuk. BTR harus fight dengan tim DX, tapi Lamborghini ada tepat di belakang tim BTR. Itu dia Lamborghini keluar dari pertahanannya menumbangkan 1 player BTR. Dan itu dia hujan bom yang mulai dilontarkan oleh tim DX ke arah tim BTR yang sedang terjepit di balik pegunungan. Yes betul, bahkan akan terus-terusan dihujani granat dari arah bagian high ground, di mana dari arah tim Bigetron menumpuk di satu titik yang sama dan akan kesulitan untuk bisa bergerak, di mana dari Lamborghini benar-benar berusaha untuk nge-backstep posisi dari arah tim Bigetron Red Elias. Dan nampaknya Luxi masih berusaha untuk bisa nge-revive rekannya itu dari arah seorang Zuxi. Iya, ini dari BTR benar-benar terjepit banget di balik pegunungan, belum masuk ke arah zona. Bahkan ada yang nge-flank ke arah kanan mereka, membuat mereka sulit untuk bahkan melangkah maju ke arah ujung zonanya. Dari CS mulai termantau juga oleh seorang Sung dengan Scar L-nya, tapi lagi-lagi Scar L bukanlah tembakan yang mudah untuk dikendalikan dengan tembakan jarak jauh. Ya betul, dan kita lihat juga dari MS Chonburi masih berada di area bagian lower ground, di mana dari bagian high groundnya ada tim Tanjabao yang juga akan coba di kontes nampaknya oleh tim MS Chonburi, di mana dari seorang Jasper tadi membukanya dengan lemparan granat ke arah bagian atas, tapi masih belum bisa menyentuh posisi. Tapi nampaknya Infinity yang jauh lebih kesulitan posisinya karena tertumbangkan kembali playernya. Yap, Infinity tinggal 1 player, Gotuni dalam posisi yang cukup low. Bahkan Infinity dipulangkan di posisi ke-13 pada game kali ini. MSC mulai terlihat juga bakal fight, tapi di lain sisi BTR knock lagi. Bahkan 2 player knocked out oleh tim DX, 3 player knocked out oleh DX, dan bahkan dipulangkan ke arah lobby kali ini. Wow, tapi tetap saja nice try untuk tim Bigetron Red Alliance. Dan kita masih fokus di mana dari fight antara tim Tanjabao dan juga tim MS Chonburi. Tapi lemparan granatnya hampir
aja bisa menumbangkan satu player tadi karena tim TJB, dan nampaknya MS Chonburi yang semakin agresif lagi untuk bisa nge-retake area dari arah tim TJB. Yes, dua tim ini nggak masuk ke arah zona, tapi kita lihat kali ini fight mereka cukup agresif. TJB dan juga MSC mau tidak mau harus saling clearing karena zona pada mereka cukup jauh. Mereka nggak bakal bisa maju kalau mereka itu saling potong-potongan di bagian belakang. So dari attacker harus bertahan juga menghadapi TG13 yang coba untuk maju ke depan perlahan-lahan membuka vision. Attacker belum ketahuan posisinya, tapi lemparan bom menumbangkan Jasper. Menyisakan 3 player kali ini dari tim MSC untuk bertahan menghadapi tim TJB yang masih punya 4 player mereka. 2 player knockout, 3 player knockdown, tapi attacker juga tertumbangkan. Tapi MSC rata di tangan TJB yang kali ini kembali mengamuk di game kedua kita. Wow, TJB bener kokoh banget posisinya. Bahkan lihat ada rotasi dari arah tim Danwon yang bener terbuka lebar banget posisinya dari arah tim Cryptic, di mana Marshall Smash Handingnya tertangkap dari angle berbeda itu dari arah tim ST ataupun Stalwart. Tapi lihat dari tim Dawn Gaming Sung harus bisa tersungkur juga posisinya, misalkan last man standing itu dari arah seorang Forest, dan pakai backup juga dari arah seorang Juni. Dari Juni bakal bertahan di balik kendaraan yang sudah berasap kali ini. Juni masih aman, bisa ngepron, bisa menjaga posisinya. Tapi DWG belum masuk ke arah zona. Bahkan STE mengambil keuntungan juga, hampir menokauts seorang Juni. Lemparan bom ke arah Sung dan juga Forest belum bisa menumbangkan mereka untuk kedua kalinya. Dari on top, 1-on-3 situation. Dapatkah dia mengubah keadaan? Fortifals mengambil keuntungan terbesar dengan langsung cabut dan melock ke arah dua tim yang lagi fight. Mungkin mereka bakal masuk lebih dalam lagi ke arah circle, mengambil jerami dan juga low ground yang tersedia di area open field. Ya, betul, dengan memanfaatkan fight yang sedang terjadi di berbagai titik yang berbeda, dan nampaknya fight masih terus berkelanjutan antara tim Danwon Gaming dan juga tim Dead Eyes, di mana lihat dari seorang Forest dilompungkan granat begitu tinggi dan meletup, tapi justru malah connect granat dari arah seorang on top yang benar-benar on top saat ini posisinya. 1 lawan 3 tidak membuat seorang on top untuk goyah. Dia bahkan sudah menemukan player dari tim DWG dan terus menahan posisinya. Dia tahu kalau dia maju dia tumbang. Mending ditumbangin orang lain sebelum dia tumbang juga. Lemparan bom kedua menuju ke arah seorang Forest, dilontarkan tapi on top. Masih bisa bertahan tapi tak lama lagi karena dia dipulangkan ke arah lobby dari angle for Rivals. For Rivals dengan memainkan timing yang tepat memotong 2 tim sekaligus dan sekarang sudah masuk ke pinggiran area zona. Ya, dan nampaknya juga dari arah posisi tim BCS juga cukup kesulitan karena dihadang betul-betulan posisinya oleh tim The Xavier, dan bahkan lihat dari seorang Lamborghini berhasil bisa nge-clearin area dengan sangat baik, dan bahkan 12 poin eliminasi berhasil bisa dibekukan oleh tim The Xavier. Ini tim yang paling mengerikan kalau 4-4-nya masuk ke arah late game. Sekarang mereka masih punya 3 player yang aktif, 1 player masih dalam posisi knockdown dan mulai menuju ke late game. DX baru masuki 21 menit, udah punya 12 elimination. Ini mengerikan banget dari tim laba-laba. Ya, betul banget dan luar biasa sekali. Tapi lihat ada gempuran juga nampaknya dari arah tim For Rifles untuk bisa mengkikis abis juga player dari arah tim The Xavier. Tapi lihat dari bagian belakang, Frankie masih berusaha untuk memberikan backup-nya tentu terhadap 2 player lagi dari arah tim The Xavier. Masih cukup sabar juga mereka, tapi lihat ada terdengar kokangan granat dari bagian atas berusaha untuk menyentuh posisi dari arah tim The Xavier. Frankie hafal banget position ini. Dia tahu mana angle yang terbuka dari posisi dia dan terus menjaga angle bagian atasnya. For Rivals split 2-2, tapi duanya lagi mengunci ke arah DX, 2 lagi masuk ke arah zona. Jadi For Rivals, gue gak bakal maju. Gue bakal coba untuk tahan-tahanin DX sambil pelan-pelan bergerak kembali. Regroup dengan 2 member lainnya, dan iya, itu yang mereka lakukan. Mereka bakal coba untuk regroup dengan seorang Apple dan juga Epi, di mana mereka akan melepaskan tim DX sementara waktu ini. Di mana dari tim Nigma juga bakal langsung tertumbangkan 1 player mereka. 5 tim tersisa, 17 masih live dan mayoritas semuanya sehat kondisinya. Betul banget, dan lihat juga dari arah seorang Apple masih berusaha untuk memberikan beberapa prediksi attack ke bagian depan, tapi rotasi dari arah tim Nigma Galaxy sudah mulai terbaca. Tapi nampaknya dari arah seorang Freak masih berusaha untuk fokus terhadap posisi dari arah tim Stalwart, akan coba di spread down, tapi nampaknya knockdown didapatkan dengan vehicle explosion yang dirasakan oleh tim Stalwart saat ini. Yap, dari Freak bakal terus menahan pergerakan dari tim STE, di mana mereka akan coba maju ke depan, tapi Freak sebagai pemain terakhir dari lini belakang tim Nigma tidak membiarkan lawan-lawannya bergerak dengan bebas. DX dengan 3 player bakal maju ke arah depan, harus fight dengan tim For Rivals, tapi pemburu knocked out sementara waktu ini, di mana dari tim DX berhasil untuk menyicil nyawanya kembali. Spray down ke arah Epi, dibalik bagi, tapi Epi langsung melakukan proning menghindari peluru panas dari seorang Duck kali ini. Wow, Epi masih bisa selamat, tapi nampaknya akan keselamat dengan lemparan granat dari arah seorang tidak ke bagian depan, dan meletup nampaknya masih belum bisa menyentuh posisi dari arah seorang Epi. Tapi fight juga sudah mulai chaos di bagian belakang. Nigma Galaxy masih berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa survive, tapi dari seorang Apple connect headshot ke arah tim Stalwart Esports. Yap, dari Epi benar-benar menggunakan beberapa rumputan juga 1 kendaraan untuk menghambat peluru panas dari tim lawan. Nigma dalam posisi berbahaya karena tinggal 1 player yang masih aktif. For Rivals terus menggunakan high ground advantage mereka untuk mengambil beberapa eliminasi tambahan, dan Freak pun dipulangkan ke arah lobby. Action dalam posisi cukup low, bakal melakukan healing. Pika pun ter-take down oleh tim NGX, di mana Lord kembali menoleh sebuah knock.
Wow, dan lihat dari arah tim For Rivals kembali lagi melebarkan sayapnya, dan dari Enigma Galaxy harus di posisi yang kelima, tapi ada tappingan Fire begitu mendalam juga dari arah seorang Sarah dengan menggunakan M16-nya berusaha untuk menyapu bersih posisi dari arah tim The Xavier, tapi nampaknya predict shot-nya masih belum bisa mengenai ataupun memberikan damage begitu mendalam, tapi nampaknya Sour Esports diratakan juga posisi oleh tim For Rivals. For Rivals sudah mengantongi total 10 poin dan tampaknya di circle ke-7 kita bakal ada 3 tim yang tersisa. 2 dari SEA, 1 juga dari area atau region Jepang kali ini. Wow, dan lihat tempo kembali menurun kembali dimana dari arah tim For Rivals. Mereka split juga cukup jauh, 2-2 dilakukan posisi agar bisa menjaga 2 angle yang berbeda terhadap 2 tim yang berbeda juga. Ya, pada game kali ini terlihat dari tim Asia Tenggara, DX dan juga dari tim For Rivals benar-benar mendominasi banget. Bahkan RC, meskipun top 3, mereka belum punya eliminasi sama sekali. Sedangkan DX dan juga For Rivals, double digit eliminasi sudah dikantongi. Ya betul, dan nampaknya dari arah tim Reject juga masih berusaha untuk bisa survive. Mereka juga nggak masuk ke dalam circle selanjutnya, mereka harus bergerak, mereka harus berpindah, tapi masih ada vehicle yang akan coba dimainkan nampaknya untuk bisa dijadikan sebuah fortingan karena daerah depannya itu cukup open nampaknya, Kavlo. Tapi lihat dari For Rivals, mereka tahu mereka dapetin zona, sekarang dari Rich dan juga pemburu langsung menyebar ke pinggiran zona, tidak membiarkan tim DX pindah ataupun ngeflank dari pinggir-pinggir blue zone. Sedangkan dua member lagi, Apple dan juga Epi terus menahan center zone-nya, menahan dan coba menjaga posisinya, tapi pemburu lagi pengen ngejaga, malah knocked out. Rich knocked out juga, ini bukan situasi yang baik bagi tim For Rivals, karena sekarang penjaga luar zona mereka dua-duanya tumbang. Ya betul, dan misalkan 2 member aktif aja, bahkan lihat dari bagian bawah di mana dari arah seorang Duelo berarti bisa men-knockdown ke arah seorang Frankie, dan dari seorang Apple masih berusaha untuk memberikan beberapa counter spray-nya lagi ke arah bagian depan, dan nampaknya The Xavier akan dipindah tugaskan posisinya dijaga oleh seorang Apple saat ini. Tapi dari The Xavier, dari RC belum masuk ke arah zona. Zona mereka tepat di depan area mereka sedang fight, yang berarti tim For Rivals masih punya tempat terenak. Ya betul banget, dan lihat dari arah seorang Apple, mereka berusaha untuk membagi splitnya dengan seorang AP, berusaha untuk mengamati pergerakan dari arah 2 tim, dan Frankie langsung dibelokkan begitu saja ke arah bagian lobby, dan bahkan Red Blister knockdown juga dengan predict shot dari arah seorang Apple. Spray down terus dilakukan juga oleh Apple menuju ke arah tim DX. Tinggal Doc yang bertahan seorang diri. RC pun ke knock 2, bahkan ke knock 3, dan tinggal Duelo kali ini yang bertahan. Oh, Duelo masih hidup, tapi Duelo berhasil melakukan refleks ke arah lawannya, menok seorang Apple. One on one situation dari Duelo dan juga Epi. Yes betul, dan lihat pergerakan dari arah Duelo akan sudah mulai terbaca, tapi nampaknya dari seorang AP lebih menit untuk bisa nge-revive dulu rekan satu timnya itu dari arah seorang Apple yang nantinya akan memperkuat kembali main power dari arah tim For Rivals. Tapi dari Duelo tampaknya nggak menyadari bahwa temannya kali ini sedang melakukan revive. Duelo 2 on 1 situation, dapatkan dia mengubah keadaan. Epi, Apple versus Duelo kali ini. Siapa bakal mendapatkan WCD di game kita yang kedua, Miramar. Epi mengokang bom, Epi juga bakal dilontarkan bom, sama-sama lempar dan meledak ke atas Duelo. Winner chicken dinner untuk For Rivals Alliance di game kita yang kedua, Miramar. Yes betul banget, dengan total poin yang cukup luar biasa dari arah tim For Rivals, dengan total 15 poin elimination berhasil bisa mereka bukukan untuk di game kita yang kedua. RC juga menunjukkan permainan cukup stabil meskipun hanya 1 eliminasi, tapi 12 poin placement pun dikantongi. Tapi For Rivals, WWCD plus 15 eliminasi, 30 poin masuk ke kantong mereka. Ya betul, dan luar biasa sekali